Shalom untuk semua anak-anak ibu kelas 7. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita bersatu di dalam doa. Segala puji hormat layak kami sampaikan kepadamu Tuhan untuk kebaikan-Mu, boleh mempertemukan kami dengan situasi yang berbeda untuk belajar pada saat ini. Mulai dari awal pertengahan hingga kami boleh belajar, kiranya Tuhan yang memberkati kami. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak ibu. Kita mulai lagi pembelajaran di kelas 7, bab 2, karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Dalam pembahasan ini kita akan membahas bagaimana Allah mengampuni kita, orang-orang yang hidup di dalam dosa. A. Pengampunan Allah. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah telah merencanakan penyelamatan bagi manusia. Hal ini terbukti melalui air bah. Tuhan tetap mengampuni dan menyelamatkan manusia yang hidup benar di hadapannya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam penjelasan ini dijelaskan bagaimana Yesus selalu mengasihi orang-orang yang mengasihinya. Bagaimana Allah peduli kepada orang-orang yang mengasihinya. Selalu memberikan rencana untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Tidak pernah dibiarkan orang yang mengasihi Tuhan dibiarkan. Hal ini terbukti melalui air bah. Semua orang yang melakukan dosa, tapi ada satu di antaranya, itu siapa? Nabi Nuh dan keluarganya yang memiliki belas kasihan dari Tuhan sehingga mereka diselamatkan dari air bah. Ini buktinya Tuhan masih mengasihi manusia. Ini buktinya Tuhan ingin melihat bagaimana manusia hidup dengan selanjutnya, berikut kehidupan selanjutnya. Nah, apa alasan Allah? Mengapa Allah mengampuni manusia? Yang pertama, karena Allah mengasihi manusia. Allah menunjukkan kasih-Nya supaya manusia hidup dalam kasih dan manusia hidup dalam roh. Ini Galatia 5. Inilah hasil orang-orang yang mengasihi Tuhan. Supaya apa? Ketika Tuhan sudah mengampuni manusia, manusia juga mampu mengampuni sehingga hiduplah di dalam roh. Jadi orang Kristen, ingat anak-anak ibu kelas 7, orang Kristen tidak ada yang namanya permusuhan, tidak adanya yang namanya dendam. Tapi orang Kristen selalu mencerminkan yaitu buah roh, kedamaian, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada namanya orang Kristen suka membalas kejahatan orang lain. Tujuan Allah mengapa mengampuni manusia? Supaya manusia menunjukkan perbuatan Tuhan melalui hasil buah roh. Ini tolong dibaca nanti ya nak. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Bagian yang kedua, Allah mengampuni. Kristus telah mengampuni dan menyelamatkan kita. Karena itu juga kita wajib mengampuni orang lain juga, dan hendaknya pengampunan kita berpatokan pada Yesus Kristus. Artinya di sini Kristus telah mengampuni kita orang yang berdosa. Jadi sebagai kita mengatakan, ya Bapa, aku adalah anakmu, tentu kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yesus sendiri telah mengampuni. Berarti kita juga harus mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Jadi di sini tidak ada patokan karena Dia telah membuat saya bahagia selama ini. Jadi saya maafkan. Itu bukan patokan yang benar. Tapi patokan kita adalah karena kasih Yesus yang telah kita terima selama ini, sehingga kita juga mewujudkan itu, kita mengasihi orang lain. Jadi patokan kita untuk mengampuni orang adalah Yesus sendiri, bukan keadaannya, bukan situasi kamu di mana berada saat itu. Yang ketiga, karena Allah penyelamat. Manusia yang berdosa tidak mampu menyelamatkan sesamanya. Benar. Kenapa manusia berdosa? Karena dosa keturunan yaitu Adam dan Hawa yang telah melanggar perintah Allah. Sehingga manusia yang telah lahir di dalam dosa. Dosa keturunan namanya. Jadi orang yang berdosa tidak bisa menyelamatkan yang berdosa. Sama halnya orang buta tidak bisa menuntun yang buta.
Jadi yang mampu menuntun yang buta adalah orang yang melihat. Yang mampu menyelamatkan orang yang berdosa adalah orang yang tidak berdosa. Siapa itu? Yesus sendiri. Karena itu Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Makanya dikatakan karena Allah penyelamat. Dan di sini Yesus 100% Tuhan dan Yesus 100% manusia. Demikian pembelajaran untuk pendidikan agama Kristen. Sekarang perhatikan evaluasi. Bacalah dan simak dari buku BOS halaman 10-11 dan jawablah pertanyaan berikut. Menurut pendapatmu, apakah tindakan Gordon Wilson tindakan yang benar dalam mengampuni? Nanti silakan anak ibu baca, ada di sana ya. Yang kedua, mengapa Gordon Wilson rela mengampuni teroris yang telah menyebabkan putrinya tewas? Apa alasannya? Mengapa? Juga ada di sana. Jika kamu Gordon Wilson, bagaimana sikapmu terhadap teroris? Apakah kamu tidak mengampuni? Apa alasannya? Apakah kamu mengampuni? Dan apa alasan? Berikut yang kedua, dalam Yohanes 8 ayat 1-11, bagian A. Bagaimana orang membawa perempuan berdosa itu kepada Yesus? Bagaimana? Caranya bagaimana? Ya. Yang kedua, mengapa Yesus tidak menghukum orang berdosa itu? Apa alasannya? Dan yang terakhir, apa tindakan kamu jika teman atau orang lain datang mengakui kesalahan kepadamu? Gimana kamu? Apakah kamu maafkan atau tidak? Padahal dia sudah mengakui kesalahannya di hadapanmu. Demikian pembelajaran untuk saat ini. Semoga bermanfaat dan ini menjadi suatu pemahaman iman di dalam Kristus. Kita saling mengasihi orang-orang di sekitar kita, terlebih orang-orang yang menyakiti hati kita. Ibu tetap sarankan, tetap jaga kesehatan, tetap berharap kepada Tuhan, semuanya akan berlalu. Demikian pembelajaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran ini kami boleh terima. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh dilakukan setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan. Dan pertemukan kami untuk hari-hari berikutnya di dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Kami mohon ampun ketika kami melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Baik dari perkataan pemikiran kami mohon ampun. Sehingga berkat Tuhan layak untuk kami terima. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.